Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi. Di video kali ini kita akan coba membuat create data untuk data produk, gitu ya. Setelah minggu kemarin setelah video sebelumnya kita membuat create data. Nah, untuk membuat create data sebelumnya kita akan buat sebuah tombol dulu. Jadi tombol untuk create data di halaman produk. Jadi di halaman produk ini kita akan tambahkan sebuah button untuk create data. Kita bisa buka getbootstrap.com, kemudian ke dokumentasinya kita cari button, cari aja langsung button. Nah, kita akan gunakan button dari Bootstrap. Kita cari yang Ahref. Apakah ada anchor? Button ini button semua. Oke, di sini ada ya. Ini yang Ahref. Kita copy saja. Kemudian kita coba kita taruh di atas tabel. Kalian 20. Kita lihat hasilnya. Oke, di sini munculnya di sini ya. Kita ganti tulisannya create data, atau mungkin tambah produk. Roll buttonnya silahkan dihapus. Oke, tambah produk. Kita bisa tambahkan ms2 dan my2 ya. Sip. Sekarang kita akan arahkan, ketika kita klik tambah produk, kita akan arahkan dia ke product controller function create. Nah, teman-teman, daripada kita menggunakan root controller seperti ini, yang mana kita semuanya nanti akan kita arahkan ke create function index, create, store, show, edit, update, dan destroy. Kita bisa menggunakan root resource. Name-nya adalah produk. Kemudian controllernya adalah product controller. Class. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya kita buka di terminal, kita jalankan php artisan root. Oke, php kita clear dulu. php artisan root list. Sekarang yang muncul adalah routing yang ada di roots kita. Kita punya get head produk, di mana produk diarahkan ke web dashboard product control function index. Nah, kalau misalnya kita gunakan resource, kita ketikkan lagi php artisan root list, yang muncul adalah di sini dari get product ke function index, store, create, show, update, dan destroy, dan juga edit. Sudah lengkap dan sudah diarahkan ke product controller semua. Jadi ini akan lebih mudah dan lebih mempermudah dalam membaca kodean kita gitu. Kita akan menggunakan root resource. Lalu name-nya bagaimana? Name-nya itu diambil dengan cara name yang di sini produk, kemudian dot functionnya. Misalnya saya akan mengarahkan produk dot index, berarti artinya saya akan mengirimkan ke product controller function index. Kalau ke store dot store, kalau create dot create, dan seterusnya. Nah, di produk, di link tadi kita akan tambah, kita isi hrefnya ke produk dot create.
kita turunkan biar lebih rapih. Nah, sekarang kita refresh dulu. Oke. Kita save dulu, kita refresh. Ini error di sidebar. Oke, di sini ada sidebar.php error di line 14. Kita coba dibuka di components sidebar.let line 16. Di sini ada root product. Sekarang error karena name-nya sudah berubah dengan tadinya produk saja jadi produk.index. Kita ganti jadi product.index. Kita refresh. Ya, sudah berhasil. Kita lihat tambah produk. Sekarang di pojok kiri bawah dia sudah mengarahkan ke link produk create. Kita klik. Masih kosong karena di function create-nya kita belum isi. Sekarang kita isi. Sebelum kita isi, kita akan buat sebuah view di dashboard dengan nama create product. .php. Kita akan extend, atau mungkin biar gampang kita akan copy saja dari produk. Kita pilih semua, kemudian kita pastekan di sini. Nah, yang kita ubah adalah table. Tabelnya kita hapus sampai ke button ini. Sekarang kita refresh. Belum. Kita kesini dulu. Kita return view web dashboards create product. Nah, sekarang sudah ada seperti ini ya ketika di halaman create. Kita akan sesuaikan lagi create produk. Di sininya tambah produk, kemudian di sini kita copy, kita breadcrumb itemsnya kita tambahkan href. Produk ini kita arahkan ke root produk index. Sekarang kita bisa hover. Yang ini kita ganti jadi tambah produk. Jadi kita punya breadcrumb. Kalau ini, kalau misalnya kita klik, nah kita seperti ini, dia akan balik ke halaman produk. Sekarang kita akan tambahkan form di dalam cart ini. Jadi untuk menambahkannya kita taruh di dalam cart body ya. Sekarang kita masuk ke bootstrap lagi. Kita masuk ke form, cari form. Di sini ada form control. Kita akan ambil form inputnya saja. Oke, kita ambil dari overview mungkin. Kontrol. Nah, kita akan mungkin biar lebih bagus kita akan menggunakan floating labels ya. Jadi floating labels ini dia akan naik gitu. Kita akan gunakan yang ini saja. Kita copy, taruh di sini. Kita buat type-nya text, form control, ID-nya floating input. Ini kita ganti jadi nama produk. Kemudian inputnya kita tambahkan name. Name-nya adalah nama produk. Placeholder-nya nama produk. Kita lihat hasilnya. Oke, sekarang sudah ada input namanya di sini masih email address, ininya kita ganti nama produk. Oke, sekarang sudah ada input. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk beberapa inputan lainnya. Kita cek dulu di database.
produk itu ada nama produk, deskripsi, stok foto produk, harga. Untuk text area kita akan gunakan yang ini saja, example text area. Kita taruh di sini. Nah, ini kita ganti menjadi deskripsi produk. Kemudian di sini deskripsi produk. Kemudian kita kasih name, deskripsi. Kemudian input berikutnya, ID-nya kita ganti dulu. Di sini stok, namanya juga stok. Kemudian placeholder di sininya stok produk atau stok saja. Di sininya stok. Oke, type-nya kita ganti jadi number. Kemudian min-nya 0. Min-nya adalah 0. Oke, kita lihat lagi. Ini ada deskripsi produk, di sini stok. Ya. Kemudian kita butuh harga. Kita copy lagi. Harga. Labelnya kita ganti, H-nya besar. Kita cek. Ya, sudah. Nah, sekarang terakhir adalah input file. Kita buat file, kita cari file input. Kita ambil salah satunya. ID-nya kita ganti foto produk. Kemudian di sini foto produk. Kolom kontrol, type-nya file. Kemudian kita beri name foto produk. Oke, kita periksa. Ya, sekarang sudah bisa memilih. Nah, tapi kita ada yang kurang, yaitu kita belum menambahkan form. Nah, kita buat dulu formnya. Kita pilih form post. Jadi metodenya post. Actionnya ke root. Rootnya adalah product.store. Di sini kita enter. Kemudian kita angkat. Kita letakkan di paling bawah. Kemudian kita berikan sebuah button submit, type-nya submit. Kemudian kita kasih kelas btn primary, simpan. Isinya adalah simpan. Kita cek. Ya, sekarang sudah ada ya. Nah, kita akan coba isi dulu. Misalnya produknya kursi kayu, kita hiasal dulu. Satu harganya 15.000. Oke, page expire. Kenapa page expire? Karena kita lupa menambahkan add CSRF. Nah, kita lupa menambahkan CSRF field. Kita refresh. Kita isi lagi kursi kayu. Kita pasang 15.000. Yap, sekarang kita sudah masuk ke halaman store, function store. Tapi belum ada tidak apa-apa karena kita masih belum mengisi function store-nya. Kita isi dulu di function store.
Kita coba DD dulu requestnya. Ya, kita sudah berhasil. Ini adalah inputan yang dikirimkan dari form tadi. Nah, di sini ada token, nama produk, deskripsi, stok, harga, foto produk. Nah, untuk mensupport foto produk, kita bisa tambahkan ink type-nya di formnya. Ink type multipart form data. Nah, teman-teman, di sini kita lihat di parameter store itu ada request. Nah, request ini kita bisa sesuaikan dengan data yang kita kirimkan. Kita bisa membuat request custom. Caranya, kita buka terminal, kita buat php artisan make request. Kita akan beri nama produk request. Nah, sekarang di folder app ada folder request, ada produk request. Kita authorize-nya get true, kemudian rules-nya kita buat sesuaikan dengan data yang ingin kita simpan. Kita ambil dari model. Nah, kita copy, kita taruh di sini. Nah, kita beri rules-nya. Nama produk kita ingin dia required, kemudian deskripsi kita bisa buat dia sometimes, artinya dia bisa dikosongkan. Kemudian stok kita bisa berikan sometimes, foto produk kita bisa kasih sometimes, kemudian harga itu harus diisi, jadi kita buat dia kita buat dia required. Nah, untuk menambahkan rule tambahan, kita bisa menggunakan pipe. Kemudian misalnya di sini saya maunya dia string. Kemudian deskripsi ini saya maunya dia string. Kemudian stock ini saya mau dia numeric. Kemudian foto produk ini adalah file atau upload file. Kemudian harga ini adalah numeric. Oke, ya. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau misalnya kita submit? Sekarang kita submit lagi. Oke, tidak terjadi apa-apa. Tapi karena kita belum ubah di sini. Nah, kita bisa ganti requestnya menjadi produk request. Oke, sekarang kita coba refresh lagi. Nah, sekarang dia dikembalikan. Kenapa dia dikembalikan? Karena dia terkena validasi dari produk request. Kita bisa memanfaatkan value all. Jadi kita bisa tambahkan value pada setiap input dan menggunakan all, kemudian nama masing-masing inputan. Jika nama produk maka nama produk. Dia artinya ketika dia di redirect back, dia akan mengambil data atau input yang dikirimkan bersama redirect back-nya. Hal yang sama kita lakukan untuk text area, tapi text area bedanya dia bukan diberikan value, tapi di antara text area-nya. Oh, deskripsi. Apakah benar deskripsi namanya? Benar ya, deskripsi. Kemudian number yang ini stoknya juga. Oh, stok. Kemudian harga, value, all stock. Nah, foto kita tidak bisa membuat old-nya karena dia bentuknya file. Kita refresh. Kita coba isi lagi. Kursi kayu 1, 15.000. Simpan.
Nah, sekarang dia berhasil masuk. Requestnya berhasil masuk, parameternya sudah masuk, dan sebagainya. Ini kalau misalnya kita coba, misalnya deskripsinya saya kursi kayunya nama produknya saya kosongkan, saya simpan. Oke, dia kembali karena produknya harus diisi, tapi data yang lain tidak hilang, ya karena kita menggunakan all. Nah, kita bisa menggunakan validation di sini. Kita bisa menggunakan validation dari Bootstrap. Nah, ini kita bisa mengambil invalid feedback-nya. Ya, yang ini kita letakkan di setiap bagian bawah inputnya. Kita taruh di sini. Oke, invalid feedback. Kita akan tambahkan add error, kemudian apa nama fieldnya, nama produk, kemudian kita masukkan invalid feedback-nya. Ini di sininya kita akan tampilkan message-nya apa, error message. Tak lupa kita ketika ada error, add error nama produk, maka kita akan berikan is invalid. Is invalid itu seperti di sini. Nah, is invalid. Add an error. Oke, sekarang kita coba lagi. Oke, nah produknya kita kosongin 1.15.000, simpan. Nah, sekarang sudah error, tapi dia tidak mau muncul. Kita naikkan coba. Oke, kita save, kosongkan 1.15.000, simpan. Nah, sekarang muncul bahwa ada error dan pesannya nih, nama produk field is required. Nah, kita bisa mengkustomisasi pesannya ini di requestnya, di produk request. Kita bisa buat public function message. Returnnya adalah array. Nah, di dalam array ini kita bisa berikan pesan sesuai dengan fieldnya dan juga rulesnya. Misalnya nama produk .required. Ketika rule ini tidak terpenuhi, kita tampilkan misalnya nama produk harus diisi. Oke, kita coba lagi, kita submit. Nah, sekarang sudah berubah, nama produk harus diisi sesuai yang kita inginkan. Nah, ini kita bisa lakukan ke yang lainnya. Misalnya nama produk .string, nama produk harus berupa string. Kemudian ada harga .required, harga harus diisi. Kemudian harga .numeric, harga harus berupa angka. Sip, kurang lebih gini. Nah, sekarang kita akan coba isi dengan benar, kursi kayu. Kita submit. Nah, sekarang kita sudah masuk DD. Kita sudah masuk DD, sudah ada di sini. Nah, kalau kita sudah menggunakan request custom, kita bisa menggunakan validate. Nah, kalau kita refresh, nah validated hanya akan mengembalikan key atau nilai-nilai yang sudah divalidasi di form request yang tadi, product request tadi. Kita tadi ada nama produk, deskripsi, stok, foto produk, dan harga. Maka di sini hanya ada sesuai yang token tadi ada, tapi karena kita sudah menggunakan validate, dia sudah dihapus atau tidak di bawah. Nah, kenapa kita menggunakan ini?
karena ini dapat mempermudah kita untuk proses create data. Dengan menggunakan create request validate ini, kita bisa simpan datanya ke dalam $data karena bentuk tadi array. Kemudian kita bisa buat sebuah produk baru, new product $data. Kemudian kita bisa $product save. Kemudian kita return to root product but index with success. Berhasil menambahkan produk. Oke. Untuk menambahkan lagi, kita coba ke view produk. Kita akan tambahkan sebuah if dan else. If session error, if kita akan panggil explore dot error alert dengan message session error. Jangan lupa di close. Kita lakukan hal yang sama untuk yang sukses. Nah, oke. Sudah. Kita mungkin tambahkan div ya. Kelasnya MB3. Kemudian kita cut, jadi ini kita akan masukkan ke dalam div-nya. Oke. Sekarang coba kita refresh langsung. Nah, sekarang kita sudah berhasil menemukan produk. String produk kita sudah masuk kursi kayu ADRD 1 rupiah. Oke. Sekarang kita akan coba handling jika kita mengirimkan file. Nah, contoh untuk mengirimkan file, kita akan terima dia di sini. Kita akan cek dulu if $request file. Sebentar, saya lupa cara ngeceknya. Kita akan cek di laravel.com, cek dokumentasinya. Laravel 9 file upload. Oke, kita bisa foto produk. Nah, artinya ini akan ngecek, harusnya ini akan ngecek apabila foto produknya ada itu tidak. Kalau ada, kita akan running if-nya. Nah, di sini kita akan gunakan function store. Kita bisa $data foto produk sama dengan request file namanya foto produk store. Add-nya kita akan masukkan ke upload, kemudian foto produk. Oke, kita akan coba dulu. Kita masukkan nama produknya sofa. Ini sofa, stoknya 15, harganya 250.000. Kita akan pilih file. Bikin ini, kita simpan. Oke, berhasil menambahkan produk. Kita lihat. Oke, sofanya tidak muncul.
Mari kita cek database-nya. Kita cek datanya. Di sini adalah ada upload foto produk. Nah, dia hanya ada path-nya saja. Sedangkan kita butuh URL-nya. Kita bisa tambahkan $data foto produk sama dengan storage file. Kita gunakan function namanya storage file $data foto produk. Atau mungkin kalau misalnya biar nggak bingung, kita ganti jadi $path saja. Foto produk, oke, benar. Storage path. Nah, itu dia. Oke. Kita coba lihat. Kita coba lagi nama produk. Nama produknya kursi besi. Ini kursi 115.000. Kita choose filenya. Kita akan ambil dari download. Download. Atau ada gambar. Ini aja. Kita simpan. Oke, sudah masuk, tapi nggak masuk juga. Kita lihat apa yang tersimpan. Oke, ternyata dia yang tersimpan adalah path lokalnya. Berarti kita bisa menggunakan base asset. Ya, kita bisa menggunakan asset. Kemudian path-nya itu ditambah storage slash. Ya, seharusnya gini. Kita oke. Sekali lagi kita coba, atau mungkin kita edit dulu. $data. Oke, kita tambah produk lagi. Kursi ayun. Kita simpan. Harusnya dia akan ke DD. Nah, sekarang foto produknya adalah https storage upload foto produk. Oke, ini sudah benar. Kita bisa hapus DD-nya. Kita refresh. Masuk. Oke, dia tidak masuk. Nggak masalah, karena kita harus melinkkan storage-nya. Jadi di Laravel, ketika kita mengupload file, dia tidak tersimpan di folder public, melainkan di folder storage. Di folder storage dia disimpan di folder app. Nah, di sini di folder app ada upload. Nah, di sini dia tersimpan. Nah, cara kita menghubungkan public dengan storage, kita bisa php artisan storage link. Oke, sudah berhasil. Coba kita refresh. Oke, masih belum berhasil. Ya, kita bisa tambahkan disk di belakangnya, yaitu public. Oke, coba kita dd lagi. Kita dd $data. Kita coba submit lagi ya. Tambahkan foto produk. Kita buat ini kursi 115.000. Kita cek. Oke, sekarang storage upload foto. Oke, oh sudah berhasil. Sip. Saya masuk storage upload foto. Ini kita bisa hapus datanya, DD-nya. Kita submit ulang. Ini sudah masuk. Nah, ini kursi datanya atau ID-nya. Gambarnya sudah masuk. Oke, sudah berhasil.
Jadi yang kita lakukan tadi adalah kita akan store ke upload foto produk, kemudian kita specify disknya sebagai public. Karena di storage itu ada disk public, yang mana ini yang terhubung langsung dengan ke folder public ini. Di sini ada storage dan di sini ada folder-foldernya. Oke, kita sudah berhasil membuat create data produk beserta upload filenya. Mungkin demikian untuk video kali ini. Kita ketemu di video berikutnya untuk edit data. Terima kasih teman-teman.